Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama Aleph Taf membahas Allah Trinitas Maha Kudus dalam kata berisik dan bara. Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama Aleph Taf membahas Allah Trinitas Maha Kudus dalam kata berisik dan bara. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sebelum saya membahasnya, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang sangat penting. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sebelum saya membahas tentang Trinitas dalam kata berisik dan bara, saya memulai dengan pendahuluan. Kebanyakan para hamba Tuhan atau pendeta tidak mau mengajarkan doktrin atau pengajaran. Mereka lebih suka mengajarkan hal-hal praktis sesuai keinginan jemaat. Jadi firman Tuhan diramu sesuai kebutuhan dan menghindari doktrin atau pengajaran seperti doktrin Allah Trinitas dan tema-tema penting lainnya. Karena beberapa alasan. Pertama, mereka malas belajar sehingga mereka tidak mau menyingkapkan tentang rahasia Allah di dalam doktrin atau pengajaran. Kedua, ya sederhana saja, jangan terlalu sukar-sukar. Karena bagi jemaat itu yang penting sesuai kebutuhannya. Ketiga, mereka tidak suka menggali Alkitab, mencari kehendak Allah. Mereka lebih memuaskan keinginan mereka dan jemaat. Keempat, mereka itu berusaha membodohi jemaat dan sekaligus menjauhkan jemaat dari Tuhan dan tidak mengalami kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Kelima, mereka lebih memilih khotbah kemakmuran untuk mengumpulkan uang dari jemaat. Cara-cara seperti ini membutakan mata hati jemaat untuk tidak mengerti kehendak Allah. Dan akhirnya jemaat hanya dijadikan pengikut mereka. Oleh karena itu, mereka lebih suka berbicara atau berkhutbah dengan bahasa moral, bahasa kebudayaan, bahasa sopan santun, bahasa ilmu motivator, dan dicampur adukan dengan Tuhan dan Roh Kudus, berkat dan mujizat. Itulah yang paling digemari karena tidak butuh banyak belajar. Ya. Hanya memainkan kata-kata saja membuat para pendengar senang karena sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu kebutuhan hidup jasmani jemaat. Nah, bahasa-bahasa di atas ini membuat jemaat terbuai seperti katak di dalam tempurung yang tidak bisa lompat keluar. Hamba Tuhan semacam ini adalah hamba Tuhan yang malas belajar. Keinginannya hanya mengumpulkan pundi-pundi untuk mencapai tujuan popularitasnya. Sehingga ia lebih memilih bahasa moralitas, kebudayaan, sopan santun, motivator, disisipi dengan nama Tuhan dan Roh Kudus, berkat mujizat, untuk memperdaya jemaat dengan statement yang hebat bahwa bicaranya mengalir dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal ia adalah pembohong, mengajarkan hal-hal yang salah, mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
tidak membukakan rahasia Tuhan kepada jemaat. Hal ini menyebabkan kebanyakan jemaat tidak dapat mengerti hakikat Allah Trinitas dan karyanya. Dalam teks Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, saya menjelaskan tentang Allah Trinitas Maha Kudus dalam kata Beresit dan bara karena diselewengkan oleh pengajar-pengajar sesat, menggantikan dengan doktrin Oneness dan Dui Tunggal dan berbagai doktrin Trinitas yang menyesatkan. 1. Kesatuan Allah Trinitas, Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim, et hasamayim we et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Membedakan kata beresit menemukan Trinitas dan gelar atau jabatan Yesus. Ketika kita bicara tentang awal mula penciptaan langit dan bumi, maka kita berbicara tentang suatu pribadi misterius yang menciptakannya. Dan semua agama mengakui pribadi itu adalah Allah. Walaupun berbeda dalam pemahaman tentang Allah, di dunia ini kurang lebih 5.000 agama dan kurang lebih 4.000 Allah. Kita tidak tahu Allah manakah yang menciptakan langit dan bumi, karena semua agama mengklaim bahwa Allah mereka yang menciptakannya. Oleh karena itu, perlu ada pengidentifikasian tentang Allah mana yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya wahyu atau penyingkapan diri Allah yang menentukannya, bukan manusia atau agama. Saya akan memulai dengan kata beresit dan sekaligus mengoreksi terjemahan dalam bahasa Indonesia, karena bertentangan dengan arti kata tersebut dan akan salah dalam penafsiran. Kata beresit dalam bahasa Ibrani dan Septuaginta atau Yunani NRC tanpa menggunakan artikel, sedangkan dalam bahasa terjemahan Inggris dan Indonesia memakai artikel. Bahasa Inggris memakai artikel the dan bahasa Indonesia menerjemahkannya pada. Jadi, seharusnya beresit diterjemahkan in a beginning atau awal mula, bukan in the beginning, pada mulanya. Jadi kata beresit bisa berarti awal mula segala zaman kekekalan. Jika diterjemahkan pada mulanya, maka kurang jelas, mengaburkan atau menghilangkan nilai, makna, dan eksistensi kekekalan Elohim. Mengapa kurang jelas atau kabur? Karena seolah-olah Elohim itu berada di dalam waktu atau ciptaan, padahal dia belum mencipta, sehingga bisa saja orang menduga jangan-jangan ini Elohim atau Allah buatan manusia atau sekedar ide manusia Yahudi. Ya. Nah, untuk menghindari dugaan itu, maka kita harus memahaminya dengan tepat dan benar sesuai dengan maksud arti kata tersebut. Kata beresit dan kata bara, kedua kata ini sebagai kata kunci mengenal Allah Trinitas. Nah, seorang bisa mengenal Allah itu Trinitas jikalau Allah itu beresit dan bara. Artinya Allah dipahami melalui atau di dalam makna kata beresit dan bara. Kata beresit menggambarkan Allah yang kekal melampaui waktu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kata bara menggambarkan Allah yang mencipta dan memasuki waktu dan bisa hidup di dalam waktu, yaitu Allah yang dekat dengan ciptaannya. Allah yang dekat menghampiri manusia. Nah, ketika Allah yang jauh melampaui segala sesuatu, maka ia tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sehingga manusia juga tidak bisa mengenal Allah itu Trinitas. Namun, karena Allah itu bara, mencipta, ia datang dekat dengan ciptaannya dengan cara menyingkapkan dirinya supaya bisa dikenal. Ia menyingkapkan diri dalam bentuk pribadi yang jamak, yang dilihat dan dipahami oleh pikiran Musa.
Dan Musa menuliskannya dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat dan benar. Kata Beresit menyatakan kekekalan Allah yang tak berhingga, yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, karena pikiran manusia ditawan di dalam waktu, dan pikiran manusia memang terbatas. Itulah sebabnya pikiran manusia tidak mampu menangkap Allah yang majestik, yang maha agung, maha besar, yang adalah Trinitas. Maka Allah mulai mencipta dan memasuki waktu dengan menyingkapkan diri dalam waktu agar dipahami atau ditangkap oleh pikiran Musa, sehingga ia menulis ketiga ayat ini sebagai puncak dari segala sesuatu tentang dirinya. Kata Beresit dan kata bara tidak bisa dipisahkan karena menjelaskan tentang kekekalan Allah di luar waktu dan telah datang menciptakan langit dan bumi, mengawali waktu dan memasuki waktu. Kedua kata ini menunjukkan Allah yang kekal, yang tidak terpahami oleh pikiran manusia, telah memasuki waktu dengan menyatakan diri dan berulang kali berteofani atau menampakkan diri dalam rupa manusia dalam waktu kepada bapa-bapa leluhur. Dan ia membuka misteri dirinya kepada Musa secara langsung dan membuka pikiran Musa menulis sesuai gramatikal bahasa Ibrani bahwa dirinya adalah Trinitas. Karena Allah itu Beresit, maka pertama, tidak ada makhluk yang mendahulunya. Kedua, pribadinya yang majestik itu menyebabkan manusia tidak mampu menyelami dirinya. Ketiga, dia sumber segala sesuatu atau segala sesuatu keluar dari dirinya. Keempat, dia adalah causa prima. Dia ada dengan sendirinya tanpa disebabkan. Dia adalah penyebab segala sesuatu ada. Elohim adalah bara atau mencipta. Maka kata bara pertama, bara artinya mencipta dari tidak ada menjadi ada. Cresceo ex nihilo, bahasa Latin. Nah, kedua, ia bisa memasuki waktu dan menopang alam semesta yang diciptakannya. Ketiga, dia memperkenalkan dirinya dan mempunyai nama diri dalam waktu dengan bahasa manusia. Keempat, dia menampakkan dirinya berteofani dan berbicara kepada para nabi. Oleh karena itu, dengan Allah mencipta atau bara, langit dan bumi termasuk waktu, maka dirinya menyejarah dan bisa dikenal. Kata Beresit menyingkapkan diri Allah yang majestik absolut, yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Dan kata bara menyingkapkan tentang kejamakan pribadi Allah yang ekselen, yang majestik, yang berada dalam Elohim, yang plural, yang jamak majestik. Maka dari kedua kata Beresit dan bara ini, kita mulai kenal bahwa hanya satu Allah yang menciptakan alam semesta dan memulai sejarah. Kata Ibrani Beresit, di dalamnya tersirat jabatan Yesus Kristus. Kata Beresit terdiri dari 6 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Tau atau Taf. Allah memulai ciptaannya dengan huruf Bet. Dan huruf Bet dalam bahasa Ibrani memiliki beberapa simbol. Pertama, huruf Bet itu simbolnya adalah ben atau putra. Jadi melalui sang putra ini Allah menciptakan alam semesta. Simbol yang kedua, berakah atau berkat. Allah mencipta memulai dengan berkat. Maka Allah adalah sumber berkat. Dia pemberi berkat rohani dan jasmani bagi manusia. Namun huruf Bet yang simbolnya adalah beraka atau berkat adalah simbol berakah atau lebih spesial menunjukkan hidupnya sendiri, yaitu sang putra adalah beraka atau berkat yang
Ia berikan untuk keselamatan umat manusia. Atau dengan kata lain, secara jasmani ia menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Namun yang paling utama, berkat mesianik untuk keselamatan manusia adalah dirinya sendiri. Ketiga, huruf Bet itu melambangkan bait atau rumah. Bait adalah tempat orang beribadah. Tempat orang beribadah menyembah. Dan Sang Putra adalah bait itu sendiri. Hanya melaluinya atau kepadanya kita datang sujud menyembah. Jadi Yesus adalah bait Allah yang kudus. Hanya kepada Dia sajalah kita datang untuk sujud menyembah. Huruf kedua, res. Huruf res adalah simbol dari Raf, menunjuk kepada Nabi. Jadi Raf itu artinya Rabi atau Raban. Jadi Raf itu menunjuk kepada Nabi yang diutus Allah. Sang Firman datang sebagai manusia untuk menggenapi jabatan Nabi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Allah dan manusia untuk menggenapi firman Allah secara sempurna. Musa pun tidak bisa. Musa dipilih Allah, tapi ia gagal hidup sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang dinubuatkan datang untuk menggenapi jabatan Nabi, yaitu jabatan yang dipegang oleh Musa. Huruf Taf atau Tau tersirat jabatan imam, yaitu huruf Taf dalam Ibrani kuno ditulis dengan bentuk salib dan dalam bahasa Ibrani modern menggambarkan seorang yang sedang membungkuk dengan rendah hati, memikul beban. Jadi huruf Taf menggambarkan Yesus yang disalibkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kerendahan hati ia membungkuk memikul beban dosa umat manusia. Selesai semua tugas itu, ia menjadi imam agung yang maha tinggi. Dan huruf Taf itu juga menunjuk kepada Yahweh, Yahweh yang datang ke dalam dunia menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib. Yang ketiga, huruf Alef. Huruf Alef tersirat jabatan raja. Kata Alef, huruf Alef adalah lambang daripada Allah sumber kehidupan yang maha kuasa, kepala dari segala sesuatu. Maka huruf Alef menunjuk kepada Yesus sebagai raja yang kekal. Jadi di dalam kata Beresit itu tersirat jabatan nabi, imam, dan raja. Demikianlah Allah menciptakan alam semesta ini untuk menjadi nabi, imam, dan raja bagi umat manusia. Dialah yang memerintah manusia selama-lamanya. Ya. Jadi ketiga jabatan ini, nabi, imam, dan raja ini tidak bisa, manusia tidak mampu untuk menjadi raja yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan yang sempurna. Manusia tidak bisa menjadi imam yang agung di hadapan Allah. Ia jatuh dalam dosa. Nabi Musa menjabat dua jabatan yang penting, yaitu nabi dan raja. Tapi ia tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Harun mendapat jabatan imam, tetapi ia juga tidak melakukannya dengan sempurna. Maka Yesus datang untuk menggenapi semuanya itu. Disimbolkan di dalam kata Beresit. Yang kedua, kata Ibrani Beresit, di dalamnya tersirat Allah Trinitas. Melalui kata Beresit, terdapat simbol-simbol Allah Trinitas di dalam huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf itu menggambarkan arti atau makna keesaan Allah. Huruf Alef, simbol dari Allah sebagai sang sumber hidup, kepala segala sesuatu. Dia raja yang kekal. Dia adalah Allah yang misteri yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tetapi juga Allah yang mengasihi manusia dan
datang menjadi dekat dengan manusia. Dia adalah Raja yang kekal. Dan huruf Sin menunjuk kepada Sadai atau Ruach HaKodes. Ruach Elohim atau Roh Kudus. Jadi huruf Sin atau menunjuk kepada Sadai atau Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, ya, yang datang ke dalam dunia, memberi kehidupan kepada alam semesta yang diciptakan. Yang ketiga huruf Taf atau Tau, yang dalam tulisan Musa huruf ini berbentuk salib, menunjuk kepada seorang manusia yang dengan rendah hati menanggung beban dosa umat manusia. Dialah Sang Firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam kata Ibrani Bereshit terdapat gambaran Allah Trinitas. Ketiganya Esa. Kata Elohim dikenal sebagai jamak majestik karena di dalamnya ada 3 hipostasis. Tetapi tunggal dalam usianya, esensinya, hakikatnya, kealahannya. Jadi di dalam Allah yang Esa terdapat 3 hipostasis atau pribadi yang adalah roh. Ketiganya disebut perikoresis, yang artinya saling mendiami atau saling menghidupi. Karena mereka memiliki hipostasis dan usia pada dirinya sendiri, sehingga Sang Firman dan Ruach Elohim atau Roh Kudus keluar dari Elohim untuk ikut mencipta. Bahkan di dalam Injil dikatakan diutus ke dalam dunia. Melalui kata Bereshit dan bara, kita mengetahui bahwa hanya satu bahasa dan satu kata yang dipakai Allah Trinitas untuk mencipta, yaitu bahasa kasih. Dan hanya satu kata berkat yang Allah persembahkan kepada manusia adalah Sang Putra, Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Trinitas tersirat di dalam kata bara. Kata bara artinya mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Artinya mencipta tanpa bahan, dan kata ini khusus dipakai oleh Allah saja. Tidak bisa dipakai oleh siapapun. Ketiga huruf Ibrani Bet, Res, dan Alef dalam kata bara menggambarkan keistimewaan Trinitas sebagai subjek yang mencipta langit dan bumi. Dengan mempergunakan kata kerja orang ketiga tunggal, jadi ada 3 pribadi yang hadir dalam mencipta, namun esensinya hanya satu yang disebut sebagai Allah yang Esa. Kata Ibrani Elohim atau adalah bentuk jamak dan bentuk tunggalnya Eloah atau El. Ulangan 32 ayat 15. Serumpun atau sepadan dengan kata Syria atau Aramia, Allah. Yunani Hotheos, dan kata Allah dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Ilah, yaitu ilah satu-satunya, tiada duanya. Kata Allah ini sudah dikenal oleh orang Arab yang menyembah berhala dan juga dikenal oleh orang Yahudi dan Kristen jauh sebelum agama Islam lahir. Bagi umat Yahudi dan Kristen yang berbahasa Arab, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan memakai nama Allah. Jadi kata Allah dalam bahasa Arab disepadankan atau disejajarkan dengan kata Elohim Ibrani, Allah Syria Aramaik, dan Hotheos Yunani. Nama-nama ini bukan nama diri dari Sang Pencipta, melainkan adalah penyebutan keberadaan dari Sang Pencipta. Maka nama diri Allah itu kita akan temukan melalui hakikat Allah, sifat-sifat Allah, kuasa Allah, dan kehadirannya dari tindakan penciptaannya yang akan saya mengeksekusikan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang dimaksud Elohim sebagai plural atau jamak majestik? Banyak orang memahami Elohim sebagai kata benda plural atau jamak majestik yang hanya memiliki satu pribadi, yaitu satu Allah. Tunggal murni. Ya. Apalagi diikuti dengan kata kerja barah, yang subjeknya orang ketiga bentuk tunggal,
maka semakin mereka meyakini Allah itu pribadinya hanya satu. Sehingga bentuk plural dianggap plural majestik. Namun pernahkah kita bertanya apa yang dimaksud Allah mewahyukan dirinya kepada Musa dan menuliskannya dengan struktur bahasa Ibrani seperti ini? Apa maksudnya Allah berteofani kepada bapa leluhur? Dia datang sebagai manusia, bukan datang seorang diri, tapi datang bertiga. Misalnya pertemuan dengan Abraham, ada 3 orang datang bertemu dengan Abraham. Waktu Allah menghukum Sodom dan Gomora, juga ada 3. Satu berbicara dari langit dengan Abraham, lalu 2 berjalan bersama-sama dengan Abraham menuju Sodom dan Gomora. Nah, mengapa Elohim disebut plural majestik, jamak keagungan, kemuliaan, maha besar? Jangan berpikir bahwa Elohim itu kata benda majestik tanpa diikuti kata kerja jamak, jadi dia pasti tidak trinitas. Kita harus melihat Musa menulis di tengah dunia pluralisme agama, dan masing-masing mengklaim Allahnya sendiri sebagai pencipta. Dan semua agama mengklaim Allahnya yang mencipta, maka yang kita temukan adalah kekacauan. Maka Musa menulis dengan struktur bahasa Ibrani seperti ini untuk mencegah kesalahpahaman dan mencegah keterlibatan Allah palsu dalam mencipta. Jadi apa maksud Musa sesungguhnya menulis seperti ini? Musa menulis Elohim dalam kata benda plural majestik, bahwa Elohim itu benar-benar jamak kemuliaan, keagungan, kebesaran. Dia benar-benar Allah yang sungguh maha agung, maha mulia, dan maha besar. Tidak ada Allah lain seperti itu. Tidak ada Allah lain seperti dia. Di dalam kejamakan Elohim disebut majestik karena ada Sang Firman dan Ruah Elohim atau Ruah HaKodes atau Roh Kudus. Jadi tanpa Sang Firman atau Yesus Kristus dan Ruah Elohim atau Roh Kudus, maka Elohim tidak bisa disebut sebagai plural majestik. Inilah yang membedakan dengan Allah-Allah lain. Kemudian kata benda jamak Elohim diikuti dengan kata kerja bara yang subjeknya tunggal, menunjukkan bahwa hanya satu Allah saja yang menciptakan alam semesta, bukan banyak Allah. Jadi kata kerja bara yang bentuknya subjek tunggal tidak ada indikasi bahwa seolah-olah Allah itu bukan trinitas. Tetapi lebih menekankan keesaan Elohim, bahwa yang mencipta itu hanya satu Allah yang keagungannya, kemuliaannya, dan kebesarannya adalah trinitas, yang semakin jelas nampak di ayat 2 dan 3 ketika Sang Firman keluar sebagai terang untuk menerangi dunia, dan Ruah Elohim atau Roh Kudus, Ruah HaKodes, keluar untuk menghidupi ciptaannya. Maka Elohim yang berbentuk jamak majestik adalah satu Allah terdiri dari 3 hipostasis atau pribadi yang sama-sama adalah roh, yang sehakikat dalam satu kealahan yang diikuti dengan kata kerja bara yang subjeknya orang ketiga tunggal membentuk keesaan Allah sebagai Shema Israel. Sekarang saya akan mengeksegesis kata Elohim. Akan kita buktikan di pasal yang lain, Musa menulis Elohim diikuti dengan kata kerja jamak. Kata Allah Elohim, ya bahasa Ibrani, dari sisi gramatikalnya, kata benda umum, maskulin, jamak absolut. Dari gramatikal Ibrani Elohim ini, maka bentuk jamak ini kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa Elohim itu benar-benar jamak. Kejamakannya ini dilihat dari 2 hal. Pertama, kejamakan Elohim bersifat majestik.
yaitu keilahian, kekuasaan, keagungan, kemuliaan, kebesarannya yang universal, absolut adalah satu, tidak ada bandingnya. Ya. Kedua, kejamakan pribadi menunjukkan bahwa di dalam diri Elohim itu ada 3 hipostasis atau pribadi yang adalah Esa. Sebab jika pribadinya itu tidak jamak, maka cukup saja ia memakai bentuk tunggal yaitu El atau Eloah. Ya. Dan kalau Allah itu hanya satu saja, pribadinya hanya satu saja, ya, maka dia tidak mungkin majestik. Dia disebut sebagai Allah yang majestik itu oleh karena ada ruah Elohim dan Sang Putra di dalamnya. Kata beda Elohim bukan menunjukkan nama diri, melainkan sebutan majestik, dan bentuk jamak bukan menunjukkan banyak Allah atau politisme, karena diikuti oleh kata kerja bara berbentuk tunggal. Dengan demikian, sebutan majestik menyatakan keilahian, keagungan, dan kemuliaan, kuasa, kekuatan, kebesaran yang universal. Bentuk absolut menegaskan bahwa hanya satu Allah menciptakan langit dan bumi secara mutlak, tidak ada yang lain. Maka Elohim dilihat pada penekanan sebagai majestik dan excellent. Dari bentuk jamaknya terdapat di dalamnya 3 pribadi yang disebut Tuhan Allah yang Esa. Sebab jikalau pribadi Allah itu tunggal, maka tidak bisa disebut majestik dalam keagungan, kemuliaan, kekuasaan, kebesaran yang universal. Maka untuk menyatakan Allah itu majestik terbukti memiliki pribadi yang jamak. Oleh karena itu, kata Elohim berbentuk jamak yang majestik berarti maha mulia, maha agung, maha kuasa, maha besar. Sangat meyakinkan secara logis di dalam diri Elohim terdapat pribadi-pribadi yang jumlahnya lebih daripada satu. Apabila jumlahnya satu atau tunggal saja, maka tidak perlu disebut Elohim, melainkan ditulis El atau Eloah sebagai bentuk tunggalnya. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa ada 3 pribadi yang berperan dari awal mula, Bereshit, dan ketiga pribadi ini berperan dalam mencipta bara, penciptaan alam semesta dilakukan oleh Allah Trinitas. Jadi melalui kata Bereshit dan bara menunjukkan bahwa Elohim itu disebut sebagai jamak majestik adalah tunggal dari kata bara, orang ketiga tunggal, pelaku pencipta, atau hanya ada satu Allah yang melalui bara Allah mengekspresikan dirinya berpribadi jamak, berada di dalam Elohim untuk mencipta. Jadi bentuk gramatikal dari Elohim yang jamak dan diikuti kata kerja barah yang menggunakan bentuk orang ketiga tunggal membuktikan Elohim sebagai sang pelaku tindakan penciptaan adalah satu Elohim memiliki 3 pribadi. Sebagai Allah yang Esa adalah majestik dan excellent, bukan Allah yang banyak atau politisme. Kejadian 1 ayat 1. Dan akhirnya rahasia ini dibukakan di dalam Injil secara transparan oleh para rasul, bahwa di dalam Elohim terdapat 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Sang Firman atau Putra, pribadi Ruah Elohim, Roh Kudus yang setara dalam keilahian, keagungan, kemuliaan, dan kuasa. Itu terdapat juga di dalam Matius 28 ayat 18. Untuk mengidentifikasi kata benda Elohim yang jamak dilihat melalui kata kerja bara yang subjeknya maskulin orang ketiga tunggal. Menunjukkan bahwa kata benda jamak Elohim tidak mencerminkan politisme tetapi menyatakan majestik, yaitu keagungan atau kemuliaan, kebesaran di dalam Allah yang Esa adalah Trinitas. Jadi ketika kata menciptakan bara dihubungkan dengan kata Bereshit, mengungkapkan gagasan penciptaan mutlak oleh Allah yang Esa, yang adalah Trinitas. Oleh karena itu, untuk memahami tentang awal mulanya Ibrani Bereshit dan kata menciptakan Ibrani bara, tidak bisa dilepaskan dengan Allah Tritunggal.
Kedua kata ini menunjukkan kepemimpinan dan kerjasama Allah Trinitas dalam kekuasaannya atas alam semesta. Atau dengan kata lain, jika dilihat dalam ekspresi liturgi dan teologi gereja, Elohim dilihat sebagai yang maha kuasa, maha besar, maha agung dan mulia, maha tahu, maha melihat, maha hadir, maha kasih, maha adil, maha suci. Sifat-sifat Allah yang satu ini setara yang terdapat pada ketiga pribadi Allah Trinitas. Dan ini memperlihatkan bahwa hanya satu Allah saja menciptakan langit dan bumi dan tidak ada yang lain. Jadi semua agama masing-masing boleh mengklaim Allahnya yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, tetapi akan teridentifikasi melalui eksistensinya, majestik dan sifat-sifatnya, kehadirannya. Dengan demikian Allah manakah dan Allah siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dialah Yahweh, YHWH, yang memiliki seluruh kriteria itu sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ciri Allah yang benar dari suatu agama adalah harus memiliki ciri khas sebagai berikut. Pertama, harus memiliki wahyu. Wahyu adalah penyingkapan diri Allah atau misteri Allah yang tersingkap. Kedua, Allah itu harus berteofani atau menampakkan dirinya kepada manusia, ya, sepanjang sejarah. Ketiga, Allah memiliki wahyu secara verbal, yaitu ada nubuat secara historis dan penggenapannya secara historis. Keempat, wahyu Allah yang final adalah inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Wahyu adalah misteri Allah, menyatakan diri yang dalam bentuk teofani, sampai berinkarnasi menjadi manusia sempurna, yaitu Yesus Kristus, adalah wahyu Allah yang finish. Oleh karena itu, untuk memahami tentang awal mulanya Ibrani Beresit dan kata menciptakan bara tidak bisa dilepaskan dengan Allah Trinitas. Kedua kata ini menunjukkan kepemimpinan dan kerjasama Allah Trinitas dalam kekuasaannya atas surga dan alam semesta. Kedua, Roh Kudus berkuasa menghidupkan. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 berbunyi demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani, Wehares, Hayeta Tohuahu, Wabuhu, Wekosek Alpene Tehom, Weruah Elohim Merakepet, Alpene Hamayim. Roh Allah disebut melayang-layang, ya. Ruah Elohim Merakepet. Dia melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan segala sesuatu kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Ya. Maka kita melihatnya sepertinya tidak ada kehidupan. Ya. Apakah ruah Elohim di sini adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas atau bukan? Ya. Nah, untuk membuktikannya perlu pengidentifikasian dari bahasa asli dan teks yang lain. Ya. Ruah Elohim di sini dipahami sebagai pribadi ilahi dari Allah Trinitas. Karena ruah Elohim atau Roh Kudus tidak terpisah dengan Elohim, melainkan satu, disebut ruah Elohim atau Roh Kudus, Roh Allah. Ruah Elohim atau Roh Allah bukan sekedar nafas atau angin atau kuasa, melainkan pribadi yang bereksistensi. Ruah Elohim diikuti oleh kata kerja Ibrani Haya yang merupakan akar kata nama diri dari Elohim. Dan di keseluruhan konteks Alkitab Perjanjian Lama, ruah Elohim itu diterjemahkan dengan Roh Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa roh memiliki keilahian, eksistensi, hidup, dan punya kuasa.
Ruah Elohim atau Roh Kudus memberi kehidupan, pengetahuan, hikmat, kuasa kepada manusia dan kepada makhluk lain. Ia memberi sesuai jenisnya. Ya. Nah, kata melayang-layang, merakefet, bisa diterjemahkan bergerak turun naik atau menyerami. Atau dengan kata yang mudah dipahami, menghidupi ciptaan di atas permukaan air. Jadi dimaksudkan di sini bukan seperti burung camar terbang melayang-layang di atas air laut, tetapi maksudnya Roh Allah hadir sebagai pribadi yang mempunyai kuasa yang aktif dan tidak terikat pada ruang dan waktu atau terikat pada siapapun, melainkan melakukan segala sesuatu secara dinamis. Ruah Elohim atau Roh Kudus itu hidup sehingga tidak dapat dibatasi dan dikuasai oleh apapun. Ya. Kuasanya menyatakan kehadirannya yang hidup dan mengatasi segala sesuatu atau segala sesuatu tunduk secara mutlak pada keilahiannya. Ruah Elohim atau Roh Kudus adalah pribadi, maka ia mempunyai inteligensi, kuasa, kekuatan, sehingga ia menata segala sesuatu dengan teratur dan memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang telah diciptakan. Ruah Elohim inilah yang memberi hidup kepada seluruh ciptaan, sehingga jika Allah mengambil rohnya, dunia akan hancur binasa. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wiha aretz hayita tuhu wabuhu. Dalam ayat 2, kata hayita dari akar kata haya, kata kerja kal perfect orang ketiga tunggal. Kata haya dalam stem kal perfect menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan ruah Elohim melaksanakan perintah Allah untuk menata dan menghidupkan ciptaannya. Yang ketiga, terang yang datang. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim. Siapakah wa yomer Elohim? Siapakah yang berfirman? Adalah Allah sendiri. Dialah yang memanggil terang itu keluar. Dan terang itu keluar. Terang itu bukan cahaya atau sinar, tetapi adalah pribadi kedua bersama Elohim. Dialah sang dabar atau sang logos atau sang firman sebagai pribadi kedua dari Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah terang yang ajaib. Ia datang menyinari dunia yang diciptakannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, terang yang sesungguhnya itu bukan diciptakan, melainkan terang itu dipanggil, maka ia datang. Sekarang kita mengidentifikasi pribadi kedua dari Allah Trinitas di Kejadian 1 ayat 3. Kata yehi or, jadilah terang. Dalam bahasa Inggrisnya itu let there be light. Nah, kata yehi, kata kerja yehi, dan kata benda terang, or, itu diperintahkan Allah untuk datang menjadi. Bahasa Ibrani hayah di dalam rangkaian penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Nah, kata or di sini tidak diciptakan dalam makna barah atau cresio ex nihilo. Sebab or itu sudah menjadi bagian dari Allah. Terang itu sudah menjadi bagian dari Allah. Maka pemahaman yang benar, jadilah, datanglah, itu adalah suatu perintah Allah terhadap terang untuk datang. Dan verba yang dipakai adalah yehi, yaitu verba haya atau kata kerja haya dalam bentuk kal imperfect, orang ketiga tunggal, maskulin tunggal. Nah, terang dalam Kejadian 1 ayat 3 dibandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun
tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 12. Ketika Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, berkata dalam kalimat keilahian, ego imi, akulah terang dunia. Ego imi to kosmo. Akulah terang dunia. Dan paralel dengan Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan 9. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan dalam ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sampai Mazmur menulis dalam Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya Allah itu bersemayam di dalam terang. Allah adalah terang. Allah adalah yang punya terang. Dia berada dalam terang yang tak terhampiri oleh siapapun. Dalam Kejadian 1 ayat 3, kata haya sinonim dengan kata Hawa, yaitu nama yang diberikan Tuhan kepada Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, kata Yehi dari bentuk dasar hayah, artinya ada, hidup, eksis, menjadi. Haya artinya ada, menjadi, eksis. Berasal dari kata klasik hawah, artinya hidup. Dan kedua kata ini sinonim sebagai bentukan dari akar kata YHWH atau Yahweh. Dengan demikian kata Ibrani Haya dan Hawa adalah akar kata dari nama diri Elohim atau Allah, yaitu YHWH atau Yahweh. Nama ini diberikan kepada Hawa, ya. Jadi nama YHWH diberikan kepada Hawa, sehingga Hawa disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Ya. Jadi nama ini diberikan kepada Hawa sebagai nama diri, sehingga Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Dan Tuhan menubuatkan kepada Adam dan Hawa mengenai keturunan perempuan yang akan lahir ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Menarik sekali dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, Elohim dalam mencipta bara memakai kata kerja kal perfect, orang ketiga tunggal. Dan ayat 2 juga kata kerja Ibrani haya dipakai oleh ruah Elohim dalam bentuk kata kerja kal perfect, orang ketiga tunggal. Dan di dalam ayat yang ketiga kata kerja haya dipakai untuk or atau terang dalam bentuk kata kerja kal imperfect, orang ketiga tunggal. Dari ketiga kata ini mempergunakan kata kerja haya, orang ketiga tunggal, menunjukkan bahwa nama diri Elohim adalah YHWH, ya, Yahweh. Oleh karena itu telah teridentifikasi siapakah Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah yang berfirman, bernubuat dan menyatakan diri atau mewahyukan diri dan menggenapinya, yaitu Yahweh, YHWH adalah Allah yang hidup. Dan sekalian dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 adalah Allah Trinitas sebagai pemelihara ciptaan. Ketika kita mengidentifikasi keberadaan Allah dalam mencipta, maka kita mengetahui bahwa pribadi di dalam diri Elohim itu terdapat 3 pribadi. Ketiga pribadi itu dalam mencipta sama-sama memakai kata kerja haya, orang ketiga tunggal, yang teridentifikasi sebagai akar kata dari YHWH. Dengan demikian jelaslah hanya ada satu Allah Elohim, dan hanya ada satu Tuhan atau YHWH atau Yahweh. Jadi ketiga pribadi ini hanya memiliki satu nama diri, adalah Yahweh atau YHWH yang kita terjemahkan Tuhan. Dan satu sebutan yang sehakikat, yaitu Elohim, Allah. Sehingga ketiga pribadi ini disebut Allah, yaitu berada dalam satu Allah atau Elohim, adalah Allah yang Esa. Maka tepatlah
Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengan demikian, untuk memahami Allah Trinitas, jangan bertanya kepada para rabi palsu dan pendeta palsu, karena mereka tidak akan mengetahui hal ini. Bertanyalah kepada Musa, selidikilah kitab Musa, para nabi dan para rasul. Kepada Musa karena ia berjumpa langsung dengan Allah dan melihat langsung pribadi Allah yang misteri itu. Dan Musa menuliskan ketiga pribadi ini dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat. Yang kedua, bertanya kepada para rasul karena merekalah yang berjumpa langsung dengan Tuhan dan diberi hak dan wewenang membuka rahasia wahyu tersebut, dan mereka menulis dengan gramatikal bahasa Yunani yang tepat. Ya. Jadi Trinitas bukan hasil pikiran manusia dan bukan paksaan bapak-bapak gereja dan para teolog untuk dijadikan sebagai doktrin di dalam gereja, melainkan adalah cara Allah menyingkapkan dirinya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 melalui kata Bereshit dan bara, sehingga Musa melihat pribadi Trinitas dengan jelas dan menuliskan dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat dan benar. Jadi sekarang kita telah temukan bahwa nama diri Elohim adalah Yahweh atau Yahweh, adalah bentukan dari kata kerja Hayah dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa nama diri Allah itu, yaitu Yahweh, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Sehubungan dengan ini, para tokoh Alkitab dan umat Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi sampai sekarang, melihat nama Yahweh adalah nama diri Allah yang kudus, terdiri dari 4 huruf mati yang tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan diganti dengan Adonai atau Hasem, sang nama. Tapi menurut saya secara pribadi, nama Yahweh bukan sekedar kudus yang tidak boleh diucapkan, tetapi ada maksud Allah yang melampaui sesuatu sesuai dengan dirinya sebagai Allah yang majestik, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Besar, yang universal. Maka Yesus pun menyebutnya Hasem atau sang nama. Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Hasem atau sang nama dalam Yohanes pasal 17. Dalam hal ini, YHWH bukan sekedar nama diri untuk suatu bangsa, melainkan Hasem atau sang nama untuk seluruh bumi. Itulah sebabnya bahasa daerah saya memanggil Allah, memanggil Tuhan dengan bahasa daerah masing-masing. Misalnya saya sebagai seorang dari Rote, saya memanggil nama Tuhan atau YHWH dengan Lama Tuhan, ya, memanggil Allah Bapa dengan Amak Mentolain. Jadi nama ini bisa diterjemahkan. Nah, itulah cara rahasia Allah yang Allah singkapkan kepada manusia. Dan juga penyebutan Hasem atau sang nama bukan hanya kepada satu pribadi, tetapi kepada 3 pribadi Trinitas. Maka cocoklah dipanggil Hasem atau sang nama, ya, bahwa di dalam dialah kita memanggil namanya, kita mengenal yang Maha Kudus. Nah, barang siapa menyangkal Allah Trinitas, ia pasti binasa, karena Trinitas bersifat perikoresis, artinya saling mendiami, saling menghidupi. Menyangkal salah satu oknum maka menyangkal semuanya. Demikianlah engkau kehilangan nyawamu. Perhatikan di Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Ciptaan awal diberi hidup dan terang. Ketika engkau menyangkal salah satu dari pribadi ini, maka engkau tidak memiliki hidup yang kekal, dan engkau tinggal di dalam kegelapan. Artinya engkau berada dalam kebinasaan. Nah, demikianlah paparan saya mengenai Allah Trinitas melalui kata Bereshit dan bara di dalam bahasa Ibrani. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai jumpa bersama Aleph Taf.